Sekian detik untuk menutup kota yang ditetapkan oleh kriteria yang dinyatakan 3 orang ini. Saya ingin menambahkan ini saat menanyakan terkait dengan keputusan MK bahwa memang betul setiap keputusan dan undang-undang itu pasti ada konsekuensinya. Dan dari apa yang disampaikan oleh kawan, ternyata kekhawatirannya juga saya mengalami hal yang sama, dan kekhawatiran bahwa dengan berlakunya undang peraturan suara terbanyak itu, bahwa akan membuka peluang lagi parlemen yang diproduksi melalui tahun 2009 ini akan kembali melakukan parlemen bodoh. Dalam artian ketika kemarin mungkin sebagian partai politik mencalonkan beberapa orang hanya untuk mendukung si caleg nomor lebih kecil, dan sekarang peluang menang di caleg yang dikumpulkan itu kembali terbuka. Dan apabila nanti kejadiannya bahwa caleg yang memang tidak memahami tupoksi dewan itu yang mendapatkan suara lebih banyak, tentunya parlemen kita khususnya di Aceh Barat barangkali akan kembali dikuasai oleh orang-orang yang tidak memahami dan tupoksi itu sendiri. Jadi tawarannya barangkali saya tidak suka sih memang saya sampaikan kepada ini, tapi ini menjadi opini kita bersama supaya ke depan dalam mendukung kesempurnaan suara terbanyak ini ada formula-formula khusus yang kedua, sehingga caleg yang maju itu betul-betul caleg yang kompetitif. Terus pertanyaan kedua, sebagai calon legislatif yang dari 700 orang 3538 orang, sisanya itu jatuhnya di mana? Apakah baca Quran atau dari sintek ilmuwan? Terus yang ketiga, interval umur peserta pemilu mulai ke berapa, stopnya berapa? Respon. Karena mungkin tadi timbul pertanyaan karena muncul istilah C6 yang nggak punya KTP, jadi mungkin timbul pertanyaan interval umur dari berapa ke berapa untuk bisa memilih. Terus berikutnya sama dengan penanya pertama dari yang di Cabang Labu juga, lebih kepada pribadi. Ini saya nggak mampu dari pertanyaan karena memang pakai kita. Ini baca tapi supaya tahu gimana poin-poin yang kan, supaya nanti kita ada referensi dari kita. Bagaimana kita ubah nanti polarisasi, bagaimana kita ubah polarisasi, dan bagaimana kalau terjadi nanti dikuasai partai lokal, bagaimana nanti itu harus kita melihat sisi positifnya dan sisi negatif dulu. Karena partai politik hari ini itu peserta pemilu yang disahkan oleh Kemenhan dan Hukum. Jangan katakan aja nanti seolah dengan dikuasai parlemen oleh partai lokal itu merdeka. Itu jangan kita kembali kita ajaran bagaimana sosok calon-calon dulu di DPR itu mampu dia dalam hal mengadopsi atau menangkap aspirasi masyarakat. Jadi ada yang berkembang sekarang dengan adanya partai lokal itu akan terjadi penguasaan parlemen, akan terjadi arah ke sana. Jadi tugas kita dari mahasiswa itu meluruskan. Adik-adik di mahasiswa, adik-adik punya lembaga, ada PESMA, ada BEM, ada komisaris. Berani nggak adik-adik calon-calon legislatif itu di kampus? Berani nggak? Hadirkan orang-orang itu di calon-calon legislatif di kampus. Apa visi-visinya? Kalau mau kita mau mencari. Jadi paling penting yang saya katakan hari ini saatnya dan tawaran kita kursi agar aja beli kucing di dalam tong sampah. Bukan kalau ini tong sampah. Jadi dalam ini memang tugas bersama dan juga secara itu partai politik mencari. Sekarang ada partai politik, ya, dia tidak ada lagi. Dia kedua, dia sekali sudah berdarah. Ada lagi masuk dia anaknya, cucunya. Jadi itulah hal sebuah partai politik dan dianggap sebagai dikatakan sebuah perusahaan ini. Jodoh dari besok anak saya, besok orang tua saya, besok itu banyak kejadian. Jadi tugas kita sebagai
pemilihan suara yang 40 itu menang, padahal taplak semua. Yang alim yang kata orang itu gak menang kalau memang ikut aturan demokrasi. Jadi memang agak susah untuk membangkitkan kembali daulah Islamnya yang mudah-mudahan pada suatu saat kita akan terjadi kembali. Jadi ada beberapa referensi yang bisa kita tarik kepada pembicaraan kita hari ini. Mudah-mudahan pada tanggal 9 April 2009 adalah sebuah pesta rakyat yang berjalan dengan damai. Mudah-mudahan amin ya Allah, sehingga darah-darah kemarin tidak lagi kembali mengalir ke bumi pertiwi yang tercinta ini. Dan mudah-mudahan kursi apakah itu sistem suara terbanyak dan tidak, mudah-mudahan ada realisasi yang tepat sehingga tidak membingungkan masyarakat. Untuk sementara waktu yang telah mengeluarkan kursi dipilih berdasarkan suara terbanyak, suara partai yang jelas, dan pemilihannya adalah dengan sistem contreng bukan dengan sistem coblos. Terus yang ketiga, hikmah dari pembicaraan ini mudah-mudahan legislatif yang terpilih adalah orang-orang yang akan mengakomodir undang-undang bukan hanya undang-undang nasional tapi juga undang-undang daerah yang kualitas hukumnya itu sangat-sangat luar biasa, dan saya hanya minta kebenaran. Ayo berat. Kalau karena saya di dunia pendidikan, kalau kata undang-undang Sidiknas tahun 2003 20%, undang-undang PA mengatakan 30%. Nyaikan di undang-undang nasional wajib belajar 9 tahun, jadi hampir mudah-mudahan bulan yang itu supaya legislatif eksekutif di kampung daerah baru ada terjadi pemerataan, baru kan Aceh itu tercapai. Katanya wajib belajar sampai 12 tahun. Kalau pemerintah 9 tahun, kalau kanan Aceh 12 tahun. Itu ngeri banget, itu sangat-sangat berat. Mudah-mudahan seperti ini. Hadirin dan saya katakan, kesadaran moral yang naik betul-betul menjadi sebuah moral sehingga pantaskah saya untuk naik atau tidak, ini merupakan sesuatu cerminan bukan hanya verifikasi yang dibuat oleh TNP untuk meminimalkan kualitas-kualitas yang memang tidak bagus. Selanjutnya mungkin penghormatan saya yang sangat-sangat luar biasa atas intens dan perhatian Bapak dan Ibu hari ini telah meluangkan waktu. Kami dari panitia, mungkin saya mengambil kekecewaan sedikit dari direktur, sangat-sangat kecewa, sama seperti Bung Mariza. Kalau seandainya hari ini semua partai datang sesuai dengan undangan, mungkin pembicaraan kita luar biasa dan tingkat sosialisasi di dalam masyarakat juga mereka yang sangat-sangat luar biasa. Ya, dan kalimat saya mungkin ada. Oke, ya Ibu silakan untuk kita. Hadir di forum ini bersama-sama